One, two, three, four, five. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Anhar di podcast kita di Anhar Foundation. Di kali ini tajuk dari podcast kita adalah BPK, Bakulers Pejuang Keluarga. Nah, teman-teman, untuk episode kali ini kita telah mengundang Kak Nurwinda Pratiwi. Beliau ini adalah business owner dari Minyak Telon Bidara La Foreva. Untuk lebih jelasnya nanti beliau akan memperkenalkan diri. Oke, dengan Kak Winda, gimana? Silakan memperkenalkan diri dulu sama teman-teman sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Pratiwi. Biasa teman-teman panggilnya Winda atau Umzaf. Umzaf ya. Ya, jadi saya anak pertama dari 4 bersaudara. Oke. Saya punya 2 orang anak soleh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, pastinya satu orang laki-laki menjadi suami saya. Pastinya satu. Ya, siap. Oke. Kegiatan sehari-hari menjadi ibu rumah tangga, dan pastinya berbisnis online dari rumah. Masya Allah, berbisnis online. Sudah berapa lama untuk menjalankan bisnis ini, Kak Winda? Kalau berbisnis sendiri itu sudah dari tahun 2017. Oh, 2017, wah lumayan juga ya. Itu sudah sekitar 6 tahun ya. Oh, Masya Allah. Bisa dijelaskan mungkin dulu sedikit tentang ini, Minyak Telon Bidara La Foreva itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Ya, silakan. Jadi minyak telon bidara ini ada 3 keunggulan utama, yaitu bisa menjadi minyak telon, bisa menjadi baby oil, dan juga menjadi media terapi. Wah, keren juga ya. Ya, karena karena kan ada ingredients bidaranya yang sudah melalui proses ruqyah syariah. Masya Allah ya. Sehingga bisa difungsikan sebagai media ruqyah juga. Oke. Gitu. Jadi minyak telon, kemudian terapi, baby oil. Media urut kan, jadi bukan cuma untuk bayi saja, tapi juga untuk orang dewasanya, untuk diurut, untuk dipijat. Nah, gitu enak banget. Siap. Kalau boleh tahu apa yang melatar belakangi Kak Winda bikin minyak telon bidara ini? Karena saya melihat peluangnya ini besar banget. Peluangnya, di samping itu juga kan ibu-ibu ini harus lebih cerdas untuk memberikan produk yang memang betul-betul kualitasnya baik untuk kepada anaknya, untuk si buah hati. Nah, untuk itu saya menciptakan produk ini yang memang khasiatnya itu terpenuhi untuk semua yang dibutuhkan oleh ibu. Kalau boleh tahu, ini pertama kali idenya muncul dari mana? Anak sakit kah? Atau mungkin ada permintaan kah? Atau gimana? Ke melihat peluang sih, Kak. Lebih melihat peluang ya. Nah, seperti apa pada saat itu muncul ide? Mending saya berbisnis minyak telon deh, karena gini ya. Mungkin seperti apa? Ya, jadi waktu itu kan memang pasarnya saya itu di sosmed, para ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang emak-emak yang memiliki anak. Oke. Terus waktu itu juga lagi happening banget tentang bidara yang bisa meruqyah. Itu kan kalau anak-anak itu sering terkena penyakit ain. Betul. Untuk mencegah itu, makanya saya berinovasi menciptakan produk minyak telon yang bisa dijadikan media terapi ruqyah anak. Masya Allah. Mungkin teman-teman ini belum pada tahu ya penyakit ain itu seperti apa. Mungkin di sharing dulu sedikit, Kak Winda. Ayo. Jadi penyakit ain itu yang dimana kalau misalnya anak kita kan sering gemes ya sama anak-anak, apalagi kalau anaknya gembul gitu. Dan kita itu lucu, imut ya. Tapi tanpa menyebutkan nama Allah. Nah, itu biasanya penyakit mata itu mendahului takdir. Kalau ada yang bisa mendahului takdir, ain namanya ya. Itulah penyakit ain. Betul ya, sabda Rasulullah selalu mengatakan bahwa jika ada yang bisa mendahului takdir adalah ain itu namanya. Jadi ain ini bisa dikatakan pandangan yang tanpa maksud untuk menyebutkan nama Allah. Jadi misalnya di situ ada pandangan karena terlalu senang, terlalu bangga, terlalu bahagia, terlalu mengagung-agungkan ciptaan Allah. Betul. Tetapi dia juga bisa berarti bahwa pandangan itu mengandung iri, dengki, benci, nggak suka. Itu yang dibahayanya. Itu biasanya anak-anak kan rewel, tidak jelas, nangis tidak jelas. Kalau dibilang sakit juga tidak, lapar juga tidak. Nah, itu bisa jadi kena penyakit ain. Ini penting banget teman-teman sekalian ya. Jadi penyakit ain itu ada di mana-mana. Jadi jangan untuk anak-anak, orang dewasa aja ya. Betul. Siapapun bisa kena yang namanya penyakit ain. Dan ini penting banget. Penting banget kalau kita punya perlindungan ya. Minimal kita punya proteksi untuk keluarga kita ya, untuk anak-anak kita dari yang namanya penyakit ain ini ya. Karena tidak bisa dipungkiri, ada aja mungkin orang yang
terlalu senang gemes lihat anak Oh, kita, atau di saat yang bersamaan juga ada yang itu anak siapa sih ribut banget ya. Itu biasa kan kita salat di masjid, atau misalnya bulan Ramadan atau pada saat Lebaran itu kita sementara salat Idul Fitri, Idul Adha kan biasa kan ada anak nangis kan. Iya. Nah, orang itu biasa pada gemes, aduh itu anak siapa sih. Nah, ini pandangan kayak gini biasa menimbulkan penyakit ain ya. Iya, bahaya. Masya Allah. Siap, Masya Allah ya. Oke, tapi kan otomatis kalau kita bicara tentang bisnis, mungkin ini bukan yang pertama bisnisnya ya. Iya, Pasti betul. sebelumnya ada perjalanan, nggak mungkin langsung menemukan, oh ini bisnis saya, oke saya sudah bertahan di sini aja. Saya mau pertahankan branding ini, pastinya sebelumnya ada usaha-usaha yang lain. Dulu sebelumnya pernah bisnis apa, Kak Winda ini? Kalau dulu itu saya pernah jual pakaian, pernah, Oh, pernah jualan pakaian ya? sepatu, bahkan pernah saya Masya Allah. jual bubur Manado. Wow, kuliner sampai Iya. ke Penyatolon ya? Pernah catering harian, Pernah catering rumahan harian, pernah. Masya Allah. Iya, jadi waktu itu dulu saya masih hamil anak pertama, itu usia kandungan saya 8 atau 9 bulan, 8 saya sampai 9 bulan. jualan bubur Manado. Waktu itu sama teman. Tapi qadarullah karena teman memilih berbisnis dengan orang lain yang lebih mungkin levelnya lebih tinggi lagi, jadi siap. saya berbisnis sendiri dari rumah gitu, jualannya dibantu sama suami untuk promosikan ke teman-teman kantornya. Jadi kalau misalnya jam makan siang itu saya sudah antarkan catering dari teman-teman suami saya ini. Oke, gitu ya. Wah, Catering ternyata kita harian. juga masak ya, Masya Allah. Cuma masih hoax sih, karena belum ada buktinya. Nanti lah teman-teman ya, yang ingin mencoba masakannya Kak Winda nih, nanti atau ada kesempatan. Sudah terima catering ya. Jadi kalau misalnya ada acara-acara besar, biasanya Kak Winda masak sendiri atau milih untuk pesan catering? Lebih baik catering sih kalau sekarang, Coach. Kalau sekarang ya, Lebih karena baik Sibo catering. ada si kecil juga ya. Iya, dana kecil. Jadi dulu belajar masaknya dari mana? Dari teman yang saya temani join waktu itu, teman yang ajarkan dari nol, cara masaknya, packing cateringan, itu teman yang ajar. Itu sebelum nikah atau setelah nikah? Setelah nikah, kan itu waktu hamil anak pertama. Ini berarti the power of kepepet ya. Itu terkadang kalau kita dalam keadaan ini namanya butuh secara ekonomi, kita akan belajar apapun itu untuk bisa kita jadikan skill ya. Penting banget yang namanya skill atau pengetahuan kita. Masya Allah. Pernah makanan, pakaian juga pernah ya? Pakaian pernah. Seperti apa itu waktu itu jual pakaian? Ambil dropship kah, atau misalnya bikin sendiri kah, atau punya teman kah, atau gimana? Kalau pakaian itu saya cuma marketer, Coach. Oh, siap. Jadi mungkin durasi waktunya itu tidak terlalu lama kalau jualan pakaian. Yang lebih berkesan ini sebenarnya waktu saya jualan makanan itu, Coach. Oh, jualan makanan. Ya, bayangkan, itu saya tuh hamil besar. Malam-malam itu saya sudah siapkan petik-petik sayur, itu segala macam, siapkan bumbunya sampai tengah malam. Terus waktu itu bangun sholat subuh, setelah itu sudah mulai masak. Packing apa segala macam sampai jam 11 siang sebelum orang makan siang kan. Gitu. Jadi habis itu dikirimkan ke orang-orang yang pesan. Setelah itu istirahat sedikit, beres-beres lagi, sorenya ke pasar lagi, malamnya dikerja lagi. Begitu terus sampai saya sibuk ya melahirkan. Luar biasa memang perjuangannya ini. Nah, sehari itu biasanya berapa box paket catering dalam sehari? Nggak banyak, Coach. Mungkin sekitar 10-an ke atas, atau bahkan pernah juga di bawahnya. Karena memang untuk kebanyakan sih teman-teman kantor suami yang pesan. Kalau catering dalam jumlah besar pernah terbanyak berapa? Pernah berapa ya? Banyak sekali waktu itu. 50, 100? Nah, di atas 100. Oh, di atas 100 pernah ya, Masya Allah. Ini waktu masih saya join sama temanku. Jadi waktu itu sudah beli alat-alat masak yang besar-besar itu. Sampai segitu ya? Wajan besar, panci besar, jumbo ya? Iya, sampai cuman ya qadarullah bisnisnya harus redup. Enggak apa-apa, artinya begini sebenarnya, kalau kita bicara tentang perjalanan hidup ada namanya milestone, batu loncatan. Tidak menutup kemungkinan ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kemudian belum berhasil, belum sukses, itu merupakan batu loncatan untuk menjadi lebih sukses lagi. Iya, betul. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini Kak Winda ini sudah banyak pengalaman tentang bisnis, apalagi sih tahun 2017 ya. Iya, 2017. Sudah menjalankan usahanya.
Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, penting untuk kita ketahui bahwa kalau kita berbisnis itu ada yang namanya persistensi ya, ada yang namanya keuletan. Karena keuletan inilah yang membuat kita bisa bertahan, nah, apapun itu. Jadi dan bukan cuma dalam bisnis sebenarnya, dalam urusan rumah tangga pun itu ada namanya persistensi. Mungkin rumah tangga dibangun oleh cinta, tetapi dipertahankan dengan kesetiaan, dipertahankan dengan rasa tanggung jawab, dan dipertahankan dengan komitmen. Nah, jadi saya singkat dengan KPK Kak Winda ya. Komitmen, pertanggungjawaban, dan kesetiaan. Nah, ini penting banget. Jadi jangan sampai nauzubillah terjadi apa-apa dengan rumah tangga kita karena kita mengatakan saya sudah tidak cinta lagi. Jadi cinta itu mungkin di awal ya. Jadi mustahil kalau kita mempertahankan cinta sampai akhir. Nah, ini yang banyak terjadi dalam kasus-kasus rumah tangga, dan nauzubillah. Betul, saya sendiri hipnoterapis ya. Dan banyak mendapatkan kasus-kasus kayak KDRT misalnya, perceraian, kemudian traumatik dan sebagainya. Ya, nauzubillah, itu terjadi sama teman-teman. Jadi semoga teman-teman sekalian ini bisa memahami bahwa apapun yang kita kerjakan, ada yang namanya persistensi. Kita harus punya tekad yang kuat untuk bertahan. Karena bukan tentang seberapa jauh kita berjalan, tapi tentang seberapa lama kita bertahan. Itu mungkin coach untuk hari ini. Oke. Bicara kembali tentang Bidara ini kan awalnya apakah coba-coba atau langsung oke deh, saya bikin brandingnya, saya pesan sekian paket langsung banyak atau gimana? Awalnya coba-coba dulu kok. Coba dulu. Iya. Coba-cobanya ini artinya sempat pesan berapa botol dulu misalnya? Iya, saya pesan beberapa botol dulu, terus ini sebagai sampel. Sudah 2 kali pindah pabrik juga. Oh, 2 kali pindah pabrik. Iya, karena memang mencari yang terbaik untuk para tim Laforeva. Oh, jadi 2 kali pindah pabrik ya, sebelum kita bisa memutuskan untuk kita produksi minyak Laforeva dalam jumlah besar ya. Iya, jadi 2 kali pindah pabrik sampai akhirnya saya menemukan produk yang pas. Oh, ini sudah enak, mulai dari wanginya, teksturnya, dan manfaatnya. Masya Allah ya. Jadi waktu itu pertama kali pesan berapa botol kira-kira? Untuk sampel-sampel itu satuan coach. Satuan ya. Iya, untuk kan dicoba saja dulu. Coba aja dulu, siap. Nah, terus karena ini maskon, jadi minimal ordernya itu kan 1.000. 1.000 betul. Ya, jadi dulu itu coach, kalau saya mau kasih laku 1.000 picit ini bisa memakan waktu 4-6 bulan. Wah, lama juga ya. Iya. Jadi awal-awal itu memang seperti itu karena memang kan masih baru ya, terbilang baru. Tapi alhamdulillah makin kesini 1 kali open batch itu sudah bisa mencapai 3.000 sampai 4.000. Jadi tapi tidak ini coach. Jadi dia datang ke kantor, habis itu langsung keluar lagi. Oh. Jadi numpang lewat aja ya. Aja, alhamdulillah. Masya Allah ya. Ini satu batch itu biasanya berapa bulan atau berapa minggu? Tergantung. Jadi kalau misalnya yang awal-awal itu pokoknya sampai habis coach, sampai habis di lapangan. Jadi kalau karena ini alhamdulillah sudah memang makin lancar, jadi bisa dalam 1 bulan itu sudah bisa open batch lagi. Wah, Masya Allah. Tapi, sebulan 3.000 sampai 4.000 botol ya. Ya, tapi karena kita harus melihat juga dulu di lapangan ini sudah habis atau tidak. Betul. Jadi untuk memastikan ini maksimal 2 bulan open batch lagi. Oke, gitu. siap. Wah, luar biasa juga perjuangannya ternyata ya. Tadi awalnya ini adalah jual sendiri. 1.000 botol itu butuh waktu sekitar 4-6 bulan. Ya. Wah, ini hampir setengah tahun ya. Nah, akhirnya sekarang sudah punya tim ya. Alhamdulillah sudah punya banyak reseller sekarang. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman untuk yang punya ide bisnis ya. Jadi ternyata tidak selamanya kalau kita mau punya bisnis yang besar tuh, kita mau menjadi bisnis owner dari sebuah produk, misalnya produk kesehatan, produk kecantikan, kita punya modal yang besar. Nggak harus ternyata ya. Ternyata kita bisa coba-coba dulu dengan minta di pabrik, dibuatkan produksi, ada sampelnya, ya. Terus kita coba-coba jual. Nah, kalau laku, kita bisa produksi 1.000 dulu. Nah, nanti kalau laku, kita bisa produksi berkali-kali lipat. 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 bahkan ya mungkin ya. Seperti itu. Ini adalah ide bisnis teman-teman sekalian. Jadi, nggak harus memulai bisnis skincare atau mulai bisnis tentang kesehatan itu dengan modal yang besar ternyata ya. Kalau boleh spill sedikit deh, berapa waktu itu Kak Winda kira-kira aja, 1 digit kah, 2 digit kah, atau cuma ratusan ribu mungkin? Ya, ratusan ribu. Wah, cuma ratusan ribu teman-temannya. Itu kalau ada yang mengatakan
berbisnis harus modal yang besar, ternyata keliru ya. Itu waktu itu uang pribadi, uang suami atau nggak apa-apa? Harus saya akui kalau ini saya pakai uang suami dulu. Nah, cara cerdas. Ya maksud mungkin teman-teman pernah ingat ya di podcast kami sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa kalau kita mau memulai usaha, janganlah kita menggunakan uang pribadi. Karena kenapa? Bagi saya itu merupakan sebuah kebodohan kalau kita mulai bisnis dengan uang pribadi, bikin bisnis untuk menghasilkan uang dalam bentuk profit. Jadi dari nol dulu. Nah, nol ini maksudnya dengan tenaga kita, upaya kita, kerjasama kita, kemudian dengan jaringan kita, pertemanan kita, atau mungkin menggunakan modal orang lain dulu, baru kita bikin usaha atau bisnis. Setelah ada bisnisnya, ada profitnya. Nah, kalau ada profit dalam bentuk uang ini yang diputar, menjadi modal untuk mengembangkan usaha jadi lebih besar. Ya betul. Jadi memang harus pintar-pintar memanage keuangan kok. Betul, Jangan harus sampai itu ya. boncos. Jangan sampai boncos ya. Iya betul. Nah, ini mama itu harus pintar jaga keuangan. Ini kalau ada tidak memisahkan keuangan antara uang pribadi dengan uang bisnis? Iya, kalau awal-awal sih memang tercampur. Tercampur tapi, ya, digabung aja ya. Makin kesini sudah makin sadar kalau uang bisnis itu tidak bisa dicampur dengan uang pribadi. Tidak bisa sama sekali teman-teman. Sama sekali karena itu uang, aduh. Ya amanahnya orang juga besar sekali di situ ya. Betul. Nah, jadi kalau nanti habis, kok uang bisnis saya habis ya dipakai untuk pribadi. Ya jadi janganlah ya, jangan dicampur adukan seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ini banyak sekali ide-ide yang bisa kita lakukan ketika kita memulai usaha, dan itu penting sekali yang namanya kita mau bertahan ya. Penting sekali yang namanya kita mau mengembangkan diri. Nah, setelah mengembangkan ini, Laforefa ini sekarang sudah punya berapa tim reseller di seluruh Indonesia yang terdata? Yang terdata, kalau yang terdata itu mungkin sekitar 200-an. 200-an, Masya Allah. Terus yang aktif? Yang aktif, alhamdulillah lebih banyak yang aktif sih. Oh, lebih banyak yang aktif daripada yang terdata, Masya Allah. Jadi dari mana saja ini member-member Laforefa nih? Jadi yang reseller ini? Kalau dari Sulawesi kan sudah pasti ada di Makassar, Palu. Sulawesi Tengah ya? Iya. Pokoknya kalau di Sulawesi alhamdulillah sudah banyak yang tersebar. Kalau daerah tidak apa-apa disebutkan daerahnya, siapa tahu ada di antara teman-teman ini mau jadi reseller nanti di daerahnya, silakan monggo. Oke, jadi dari Morowali, Bantaeng, Sidrap, wah, banyak ya. Jeneponto, Takalar. Terus kalau misalnya yang daerah jauh itu Papua ada. Wah, ada di Papua juga ya ternyata ya, Masya Allah. Jayapura, Jayapura, Timika. Wih, sampai ke Timika ya. Wah, luar biasa, sudah melanglang buana ternyata. Alhamdulillah. Kalau di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan ada tidak? Ada di Magelang. Di mana ya? Saya kurang hafal, cuman kita ada webnya, jadi ada nanti bisa, iya bisa dilihat di situ. Kalau apa nama websitenya untuk minyak telon bidara Laforefa nih? Websitenya Laforefa Official, msha.ke __ Laforefa Official. Oke, nanti kita kirimkan ya, tuliskan nanti di sini linknya untuk website dari minyak telon bidara Laforefa nih ya. Jadi teman-teman sekalian, menurut Kak Winda nih, bagaimana prospek bisnis kesehatan sejauh ini? Baguskah atau stagnankah atau meningkatkah atau justru mengalami penurunan? Kalau menurut saya justru bagus banget, Coach. Bagus banget ya. Iya, apalagi kan baru-baru ini kan ada kejadian kalau obat anak itu, obat penurun demam itu kan yang diberitakan kalau nggak aman untuk lambung anak. Untuk gitu ya, sampai gitu ya. Jadi waktu itu zaman-zamannya juga cuaca lagi ekstrim banget. Jadi anak-anak gampang demam, batuk, pilek. Alhamdulillah anak saya dan anak dari tim-tim saya itu, alhamdulillah kita sudah tidak menyentuh obat lagi karena emang itu ya itu jadi bahan protek kita juga sendiri ya sebagai ibu. Jadi kita hanya mengoleskan rutin minyak telon ini, alhamdulillah yang demam bisa berangsur membaik. Padahal ini obat luar ya, tapi alhamdulillah bisa untuk penyakit dalam juga. Alhamdulillah banyak sekali testingnya, Coach. Nah, gimana waktu COVID dulu? Nah, coba adakah testimoni atau terus gimana perkembangan bisnisnya waktu COVID dulu? Apakah turun drastis kah atau justru karena COVID justru dia melunjak ya gitu? Oke, karena ini membahas tentang perjalanan, jadi saya mau membahas sedikit tentang perjalanan saya, Coach. Silakan monggo. Jadi waktu itu awal mula saya membangun sistem yang bermitra, itu setelah saya berbisnis kuliner. Yang catering itu. Jadi awal mula saya itu kan saya belum terlalu paham ya, saya belum ilmui bagaimana
bisnis online itu supaya bisa makin berkembang. Gitu. Jadi misalnya saya bermodal bulan ini, itu mintanya dari suami. Kemudian barangnya habis, uangnya habis, bulan depan minta lagi sama suami, begitu seterusnya. Ya, itu investor sejati ya. Masya karena Allah, alhamdulillah berkah selalu untuk suaminya Kak Winda nih ya. Ya, alhamdulillah waktu itu juga pekerjaan suami yang alhamdulillah lumayan lah. Gitu. Terus sampai akhirnya COVID melanda dunia ini. Terus suami kena PHK. Terus juga kalau mau diceritakan ini saya agak ini ya coach. Ngewek ya. Iya, karena memang itu perjuangan hidup seperti itu ya. Masya Allah sekali. Jadi waktu itu suami saya sempat kena PHK 1 tahun tidak bekerja. Jadi saya mengandalkan uang dari bisnis saya. Gitu. Jadi itu terus yang diputar, walaupun memang sedikit-sedikit akan dipakai ke pribadi, gitu. Jadi tidak semua masuk ke bisnis lagi. Jadi kita sampai akhirnya habis coach. Habis ya, wah. Iya. Terus pas ini habis kayak Pertamina ya, kembali ke nol Pak ya. Kembali ke nol, asli kembali ke nol. Jadi waktu itu suami 1 tahun nganggur, kemudian suami berusaha cari kerja, dapat kerja, tapi yang gajinya jauh di bawah rata-rata. Kemudian bisnis saya sudah mulai menurun. Waktu itu juga kondisi fisik saya yang lagi waktu saya hamil kedua coach, dan ngidamnya tuh parah banget. Jadi memang hanya bisa terbaring, pegang HP pun saya tidak bisa. Jangankan pegang HP, mau makan pun saya tidak bisa coach. Luar biasa perjalanannya. Iya, jadi suami waktu itu kerjanya dari pagi sampai malam dengan gaji yang hanya segitu, dengan jarak dari rumah ke kantornya itu lumayan jauh banget, gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu masa-masa COVID itu setelah saya lahiran. Kemudian suami dipanggil kembali kerja ke tempat yang sebelumnya. Iya, yang sebelumnya dipanggil, dan alhamdulillah disitulah titik balik kehidupan saya lagi dimulai. Jadi di situ langsung bikin bisnis ini atau yang lain dulu? Langsung seriusi bisnis ini coach. Langsung serius. Iya, kalau dulu kan habis barang, habis uang, minta modal lagi, gitu. Jadi betul-betul kita harus mempersiapkan dari sekarang, karena kita kan nggak sangka-sangka kan COVID ini akan datang. Betul. Ya, jadi waktu itu saya memang hidupnya tuh terlena sekali coach. Jadi kalau ada uang, jajan, jalan-jalan, tidak ada persiapan sama sekali untuk menyiapkan, untuk menyiapkan kondisi seperti COVID waktu kemarin itu. Siap. Jadi intinya adalah bertahan ketika badai, maka kita akan menuai pada saat setelah badai ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi betul bahwa kita dalam perjuangan dalam hidup itu terkadang naik turun. Kita tidak pernah mengetahui apa yang musibah, bencana, atau qadarullah apapun yang terjadi di depan kita, tapi ya setidaknya kita perlu mempersiapkan. Nah, kembali tadi bahwa bisnis ini kalau tentang kesehatan ini naik turun drastis. Naik coach. Naik ya, alhamdulillah ya. Setiap tahun naik. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman sekalian ya. Kalau bingung, aduh saya mau bikin bisnis apa ya? Nah, silakan teman-teman bisa berbisnis di bidang kesehatan. Nah, kalaupun bingung saya mulai bisnis kesehatan dari mana? Nggak apa-apa, coba-coba aja dulu menjadi resellernya dari minyak tulang bidara La Forever ya. Bisa daftar ya? Masih bisa kayak? Bisa banget dong coach. Gimana prosedurnya kalau ada yang mau daftar? Siapa tahu ada teman-teman ini yang nonton kita nih di YouTube, di TikTok, di Facebook, atau dimanapun ini, di Instagram. Nah, gimana cara pendaftarannya? Jadi sudah banyak banget. Jadi misalnya di platform, mungkin di Instagram atau di TikTok, di situ kan sudah ada tertera juga kontaknya. Bisa nanti dihubungi. Nomor admin di situ? Ya, nomor admin di situ. Kemudian nanti dijelaskan bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya. Kemudian kita masukkan ke dalam grup penunjang penjualan. Penjualan. Ada beberapa grup penunjang penjualan kita, misalnya seperti grup marketing. Jadi di situ kita membahas tentang ilmu-ilmu marketing. Apa yang saya dapatkan bisa saya sampaikan ke para tim saya. Wah, keren. Ini gratis ini. Gratis untuk tim La Forever. Masya Allah. Ini betul-betul ini service excellent untuk para member, para tim, para reseller ya. Ini difasilitasi sama Ibu Owner ya. Saya panggil Ibu Owner aja karena kenapa? Beliau adalah yang pertama kali membuat brand ini ya, brand owner untuk ini, dan sekaligus juga pemilik dari usaha ini. Jadi teman-teman ini sangat-sangat menginspirasi teman-teman ya. Ketika kita berusaha, kita harus maksimal ya.
dengan cara yang paling maksimal dalam hal usaha, dalam hal doa, dalam hal Ya, betul. pengharapan ya dan impian itu harus besar juga ya. Iya betul Oke. coach. Jadi jangan jadi dulu itu saya memang mengharapkan tim saya berharap sama tim penjualannya. Masya Allah. Kalau sekarang itu mindsetnya sudah berubah Sudah 100% kalau kita itu cukup mengandalkan diri kita sendiri dan pastinya Allah SWT. Siap. Mungkin kalau dari segi impian atau harapan apa sih yang diharapkan dari bisnis ini? Mungkin untuk mengangkat derajat martabat ekonomi kah dari masyarakat atau dari emak-emak nih yang cuma bisa online di rumah pakai daster atau gimana? Mungkin ada visi misi tertentu dari La Forever nih? Ya kalau dulu itu coach mimpi saya mau membahagiakan utamanya keluarga saya dulu ya. Dulu ya. Kalau sekarang itu lebih meluas lagi, lebih besar lagi. Kalau orang bilang emang bisa, Ya. gitu. Tapi saya akan merubah kata orang itu emang bisa dengan kata wah luar biasa. Setidaknya mereka bisa bangga dengan apa yang sudah saya jeripayahkan selama ini. Jadi untuk kemaslahatan umat, saya mau bermanfaat lebih banyak ke banyak orang ya, khususnya memang untuk keluarga dan juga orang-orang di sekitar saya coach. Masya Allah, Bisa membuka lapangan pekerjaan mungkin. Keren itu. Ya, atau pokoknya manfaat produknya juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Iya, jadi Mama Berdaster juga bisa gabung di sini juga. Mama Berdaster justru kita semua adalah Mama Berdaster. Mama Berdaster. Nah, kalau nggak tahu ilmu-ilmu online, ilmu digital marketing bisa tidak juga belajar di sini? Bisa dong, kan ada grupnya. Keren ya. Jadi yang saya tahu dalam sebuah bisnis itu core-nya adalah human resource atau sumber daya manusia. Apa yang dilakukan sama La Forever nih untuk mengembangkan SDM dari member-membernya? Misalnya coach bikin pelatihan, bisnis coaching kah, atau online kah, offline kah, apa gitu, kelas sharing kah? Nah, jadi kita rutinkan setiap bulan itu bisa home sharing di rumah saya mungkin atau di mana alamatnya? Di Jalan Singa. Jalan Singa, ya, Makassar. Nah, terus juga selain home sharing, kita ada pelatihan workshop ya, yang pernah dibawakan oleh Coach Anak sendiri. Siap. Workshop, terus juga kalau yang belajar online itu kita lebih sering di grup. Di grup, apa lewat WA kah, Zoom kah, atau lewat Instagram kah, live WA? Kan kalau misalnya ibu-ibu kan biasa, mungkin sekarang nggak bisa, sebentar, mungkin setelah lowong bisa buka kembali. Kalau misalnya Zoom kan harus secara langsung ya. Iya. Oke, terakhir mungkin apa pesan-pesannya untuk teman-teman yang mau berusaha, yang mau buka bisnis mungkin, atau dia mau juga mulai usaha di bidang kesehatan kah, kuliner kah, fashion kah, atau apapun namanya. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman sekalian. Ya. Jadi pesan saya itu satu, kalau misalnya kita mau berbisnis, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Karena gagal itu bisa dikatakan adalah makanan pokok dari seorang pebisnis. Makanan pokoknya ya. Iya. Jadi kalau misalnya wajib, kalau kita takut gagal, ya bagaimana caranya kita mencapai ke tujuan itu. Masya Allah. Gitu. Jadi misalnya kita di sini nih. Tujuan kita di sini. Di sini ujiannya. Kalau misalnya kita tidak bisa lewati ujiannya, bagaimana kita bisa mencapai ke titik tujuan kita itu. Jadi jangan takut gagal. Lewati, mindsetnya harus diperkuat. Mental diperkuat. Itu aja Coach. Masya Allah ya. Jadi kebanyakan orang gagal itu teman-teman bukan karena dia terlalu cepat untuk berhenti ya. Tapi kebanyakan orang gagal itu justru terlalu dekat dengan titik kesuksesannya, tapi dia memutuskan untuk quit, untuk stop, untuk berhenti selama-lamanya. Padahal sudah dekat lagi ya, sedikit lagi dia mencapai kesuksesannya. Yang namanya kesuksesan itu memang harus banyak-banyak menghabiskan jatah-jatah kegagalan ya. Betul sekali Coach. Masya Allah, ini luar biasa sekali kita bincang-bincang pada hari ini. Nah, semoga ada kesempatan lagi Kak Winda ya, kita sharing-sharing lagi apapun tentang bisnis atau mungkin tentang mindset, tentang gimana kita membangkitkan ekonomi, kita buka mindsetnya para mama, para bakulers pejuang keluarga nih, supaya bisa juga sukses, bisa sejahtera, memajukan kehidupan pribadinya, keluarganya, masyarakat, bahkan bangsa dan negara, insya Allah ya. Terakhir mungkin ada nomor WA yang bisa di-share
untuk teman-teman sekalian, atau mungkin Instagram, TikTok, dan YouTube mungkin, atau Facebook, di-share kepada teman-teman. Jadi ada TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada juga, bisa di searching namanya Laforeva Official. Laforeva, jadi Lavonya itu F-nya ya, dia pakai F ya. Dulu, kemudian yang kedua baru V. Revanya ya, Laforeva Official. Ya. Itu di TikTok ada, Facebook, di Instagram juga, Facebook ada. YouTube belum ada. Sama. Gitu belum ada. Oh, belum ada ya. Nanti kita pokoknya gabung aja dulu, subscribe dulu, jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube Anhar Foundation ya, untuk mendapatkan banyak lagi informasi tentang bagaimana kita mengembangkan usaha, mendapatkan inspirasi, dan juga insya Allah bisa membahagiakan, mensejahterakan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitar kita. Oke? Mungkin sekian, terima kasih banyak Kak Winda atas waktunya, semoga berkah dengan usahanya. Salam kepada teman-teman, para reseller, para member, para tim, para customer, dan siapapun yang mendengarkan podcast ini. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.